Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang penduduk Indonesia dan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu keadaan penduduk Indonesia, kedua pemanfaatan sumber daya alam, dan yang ketiga potensi alam dan mobilitas penduduk antar wilayah di Indonesia. Nah, coba perhatikan peta tersebut. Betapa luasnya Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Selain memiliki sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia pun didiami oleh penduduk dengan jumlah yang tidak sedikit. Dari penduduk yang mendiami negeri ini, tentu banyak sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat dijadikan prioritas pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadikan bangsa maju dan mandiri. Indikator yang pertama yaitu keadaan penduduk Indonesia. Terdapat 6 subbab. Yang pertama, pengertian penduduk. Kedua, sumber data penduduk. Ketiga, laju pertumbuhan penduduk dan usia harapan hidup. Keempat, kepadatan penduduk. Kelima, komposisi penduduk. Dan keenam, permasalahan kependudukan. Apa yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk adalah sekelompok manusia dalam jumlah yang besar yang menempati suatu wilayah negara tertentu. Selanjutnya yaitu sumber data penduduk. Jumlah penduduk diperoleh dengan cara sensus, survei penduduk, kemudian registrasi penduduk. Pertama yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk adalah pencatatan penduduk di suatu daerah atau negara pada kurun waktu tertentu, umumnya tiap 10 tahun sekali. Dengan cara sensus penduduk, kita dapat mengetahui tingkat kesehatan dan kemakmuran masyarakat. Dan yang kedua yaitu survei penduduk. Survei penduduk adalah metode pencatatan penduduk di daerah yang terbatas dan mengenai hal tertentu dengan tidak menghitung seluruh responden, tetapi hanya sampel saja. Yang ketiga, registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pendataan penduduk yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah tingkat desa atau kelurahan, seperti pencatatan kelahiran dan perkawinan. Laju pertumbuhan penduduk dan usia harapan hidup. Laju pertumbuhan penduduk adalah presentasi pertambahan penduduk dalam setiap tahun. Dan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dalam waktu 10 tahun terakhir ini adalah 1,40% atau dalam kategori sedang. Laju pertumbuhan penduduk antar satu tempat dengan yang lain tidak sama dan setiap waktu akan mengalami perubahan. Sedangkan usia harapan hidup adalah gambaran rata-rata lama hidup atau umur penduduk suatu wilayah atau negara. Angka usia harapan hidup penduduk Indonesia pada tahun 2013 mencapai 72,59 tahun. Selanjutnya yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, kepadatan penduduk terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kepadatan fisiologis. Kepadatan fisiologis yaitu perbandingan jumlah penduduk dengan luas tanah yang produktif. Contoh luas tanah yang produktif yaitu tanah pertanian. Yang kedua yaitu kepadatan aritmatik. Kepadatan aritmatik yaitu perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah dalam setiap kilometer persegi. Ketiga, kepadatan penduduk agraris, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang bertani dengan luas tanah yang diolah untuk pertanian. Keempat, kepadatan penduduk ekonomis,
Kepadatan penduduk ekonomis yaitu perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya, tetapi menurut kapasitas produksinya. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penggolongan penduduk berdasarkan kriteria tertentu untuk tujuan tertentu. Komposisi penduduk dalam suatu negara terbagi menjadi 3. Pertama, komposisi penduduk menurut tempat tinggal. Pada tahun 2010, presentasi penduduk yang tinggal di perdesaan sekitar 50,21%, sedangkan penduduk perkotaan yaitu 49,79%. Kedua, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi ini dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Gambar di atas merupakan gambar dari piramida penduduk. Piramida penduduk sendiri terbagi menjadi 3, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif. Gambar sebelah kiri itu merupakan gambar dari piramida penduduk usia muda atau ekspansif. Piramida penduduk muda atau ekspansif menggambarkan kondisi penduduk yang sedang tumbuh dengan ditandai oleh tingkat kelahiran yang tinggi, sehingga penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Kedua yaitu piramida penduduk dewasa atau stasioner. Digambarkan usia muda seimbang dengan komposisi penduduk usia tua, di mana jumlah penduduknya dalam keadaan tetap atau seimbang. Ketiga yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk tua menggambarkan komposisi penduduk usia tua lebih banyak daripada penduduk usia muda atau dewasa. Yang ketiga yaitu komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, di mana pendidikan merupakan indikator kemajuan suatu negara. Pada umumnya, negara maju memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Indonesia sendiri termasuk dalam kategori negara berkembang dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Selanjutnya yaitu permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan yang timbul dari pertambahan penduduk di Indonesia antara lain yaitu kemiskinan dan kesehatan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok dari segi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, sehingga kondisi ini rentan terhadap permasalahan sosial. Contohnya seperti pengangguran. Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 13% atau sekitar 31,0 juta jiwa. Yang kedua yaitu kesehatan. Kemiskinan berpengaruh terhadap kesehatan. Penduduk miskin atau kurang mampu dengan pendapatan yang minim kurang memperhatikan kesehatan. Pola hidupnya cenderung tidak bersih dan tidak sehat, sehingga berdampak pada kesehatan penduduk yang bersangkutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kesehatan antara lain yaitu pelayanan kesehatan gratis, imunisasi, pelayanan puskesmas, kemudian mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada warga masyarakat bahwa betapa pentingnya sanitasi yang bersih dan sehat. Yang selanjutnya yaitu program pemerintah melalui Jamkesmas, BPJS, dan lain-lain. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam daratan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam daratan. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi tersebut dalam bentuk pertanian, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian adalah suatu usaha manusia untuk memanfaatkan sumber daya lahan dengan tujuan
memperoleh hasil dari pengolahan lahan pertanian untuk bercocok tanam. Bentuk pertanian adalah sawah, ladang, dan tegalan. Selanjutnya yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pembudidayaan tanaman pada suatu lahan yang luas dan secara umum diusahakan untuk mendapatkan hasil produksi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Perkebunan memiliki banyak manfaat, antara lain seperti sebagai sumber devisa negara, sebagai sumber bahan baku industri, menambah lapangan pekerjaan, mencegah erosi tanah, dan mendukung kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu kehutanan. Hutan, pengelolaan hutan dan pemanfaatan yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya yaitu pertambangan. Pertambangan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pertambangan terbuka. Pertambangan terbuka adalah pengambilan barang tambang dengan posisi barang tambang dekat atau tidak terlalu dalam dari permukaan bumi. Contohnya yaitu batu bara, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, batu granit, dan kaolin. Yang kedua yaitu pertambangan tertutup, yaitu pengambilan barang tambang dengan posisi barang tambang jauh atau dalam dari permukaan bumi. Contohnya yaitu minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya alam perairan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan. Perairan di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Air dapat dimanfaatkan antara lain yaitu sumber air bersih, sumber irigasi, media perairan darat, prasarana transportasi, sumber energi, dan prasarana rekreasi dan olahraga. Kemudian laut dapat dimanfaatkan untuk prasarana lalu lintas antar pulau dan antar benua, sumber mineral atau garam dapur, sumber bahan makanan seperti ikan, kerang, dan rumput laut. Kemudian tempat rekreasi karena keindahan laut yang sangat menarik. Kemudian pengatur iklim atau mendatangkan hujan. Yang keenam, yang selanjutnya yaitu sumber bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, dan timah. Indikator ketiga yaitu potensi alam dan mobilitas penduduk antar wilayah di Indonesia. Pertama, mobilitas penduduk permanen, dan yang kedua, mobilitas penduduk non-permanen. Mobilitas penduduk permanen. Mobilitas penduduk permanen merupakan perpindahan penduduk dari wilayah asal ke wilayah tujuan dengan tujuan menetap di wilayah tujuan tersebut. Terdapat dua mobilitas penduduk permanen antara lain yaitu transmigrasi dan urbanisasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Terdapat tiga jenis transmigrasi. Yang pertama yaitu transmigrasi umum atau TU. Adalah transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu transmigrasi swakarsa berbantuan atau TSB. Adalah transmigran yang dibiayai oleh pemerintah atau pihak lain. Yang ketiga yaitu transmigrasi swakarsa mandiri. Adalah transmigrasi bekerja sama atau tidak bekerja dengan badan usaha atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah. Sedangkan urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi terjadi akibat adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong merupakan faktor yang berasal dari daerah asal atau desa, sedangkan faktor penarik merupakan faktor yang berasal dari daerah tujuan atau kota. Sedangkan mobilitas penduduk non-permanen adalah perpindahan penduduk dari wilayah asal ke wilayah tujuan dengan tujuan tidak menetap di wilayah tujuan tersebut. Mobilitas ini biasanya terjadi dalam waktu kurang dari 6 bulan, minimal sekali pulang ke tempat asalnya. Mobilitas penduduk non-permanen juga terbagi menjadi dua, yaitu migrasi ulang-alik dan migrasi mondok atau menginap.
Migrasi ulang-alik merupakan migrasi seseorang dari wilayah asal ke wilayah tujuan dengan tidak menginap atau kembali pada hari yang sama. Dan yang kedua yaitu migrasi pondok atau menginap. Migrasi pondok atau menginap ini adalah migrasi seseorang dari wilayah asal ke wilayah tujuan dengan menginap di wilayah tujuan selama lebih dari 1 hari dan kurang dari 6 bulan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Jika kalian sudah jelas dan sudah menonton video ini, silakan kerjakan tugasnya, yaitu soal pilihan ganda halaman 40, kerjakan di LKS, kemudian foto dan kirim ke nomor WA Ustazah. Baik, Ustazah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.